Selamat datang di channel Beranda Gosip, channel yang update seputar selebriti pasangan Tofu. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Yuk simak beritanya berikut ini. Haji Faisal murka kepada Dodi Sudrajat yang sebut Gala Sky anak haram, saya tidak terima. Persidangan terkait hak asuh Gala Sky kembali berlangsung kemarin pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Di mana kedua pihak, Haji Faisal dan Dodi Sudrajat, hadir. Dalam pembahasan persidangan tersebut, saksi ahli pihak Dodi Sudrajat memberi keterangan mengenai hak asuh anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky. Sebelum dimulainya persidangan, kuasa hukum Haji Faisal, Sandi Arifin, menyampaikan jika pihaknya ada yang dirasa keberatan. Pihak Haji Faisal menyampaikan rasa keberatan lantaran ada pernyataan yang dinilai janggal yang disampaikan oleh pihak Dodi Sudrajat. Pasalnya, pihak Dodi Sudrajat dalam sidang tersebut mengatakan bahwa cucu Haji Faisal, Gala Sky, adalah anak haram dari Bibi Ardiansyah. Saya keberatan dengan pertanyaan yang menyebutkan cucu Pak Haji Faisal itu anak haram atau hina, itu saya keberatan, ucap Sandi Arifin. Sandi Arifin mengaku sudah mengajukan beberapa laporan terkait pernyataan bohong yang menyebut Gala Sky anak haram. Kemudian, Haji Faisal pun sangat kecewa dengan pembahasan yang dibawakan oleh pihak Dodi Sudrajat tersebut. Haji Faisal menyebutkan jika tidak selayaknya pihak Dodi Sudrajat membahas hal itu di persidangan ataupun di ruang publik umum lainnya. Saya terus terang kemarin kecewa dengan orang-orang yang menanyakan hal-hal yang ujungnya bully untuk cucu saya, ucap Haji Faisal. Haji Faisal menyampaikan bahwa ia dan pihak Dodi Sudrajat sedang memperjuangkan hal yang sama, yaitu hak wali atau asuh untuk Gala Sky. Tetapi Haji Faisal menduga pihak Dodi Sudrajat tidak menyadari jika apa yang dibahasnya saat persidangan, Gala Sky adalah anak haram, akan menghancurkan masa depan cucunya. Haji Faisal pun geram kepada Dodi Sudrajat karena tidak seharusnya dalam pembahasan persidangan menyeret mendiang kedua orang tua Gala Sky, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Menghinakan, melecehkan sampai ke orang tua cucu saya ini. Terbawa-bawa juga padahal mereka sudah almarhum. Itu juga yang saya kecewakan, ucap Haji Faisal. Haji Faisal tidak mempermasalahkan, bahkan merasa lebih baik jika harus adu argumen berdasar hukum di dalam persidangan. Tidak mempermasalahkan, bahkan merasa lebih baik jika harus adu argumen berdasar hukum di dalam persidangan. Karena Haji Faisal merasa baik dirinya atau Dodi Sudrajat sama sedang berjuang untuk menyelamatkan cucunya, hak asuh Gala Sky, dalam proses hukum di persidangan. Bagi Haji Faisal, seharusnya pihak Dodi Sudrajat tidak perlu membicarakan yang di luar konteks persidangan apalagi mengumbar aib keluarga. Menurut saya, itu kurang tepat yang dilontarkan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, ucap Haji Faisal. Haji Faisal mengatakan semestinya pihak manapun bisa menahan diri, bisa membatasi ucapan dan perkataan yang bisa menjadi berupa penghinaan dan pelecehan. Mari kita batasi ucapan kita, perkataan kita yang sifatnya menghina, yang sifatnya melecehkan, yang sifatnya kurang tepat didengar oleh masyarakat, ucap Haji Faisal. Saya selaku orang tua tidak rela anak dan cucu saya diumbar kejelekannya yang belum tentu kepastiannya. Saya tidak rela, saya tidak menerima, ucap Haji Faisal dilansir pikiran-hubungrakyat.com dari YouTube Seleb Oncam News. Dodi Sudrajat tak saling sapa saat persidangan. Haji Faisal, gak ada korelasinya, kita diserang bertubi-tubi. Persidangan terkait hak asuh Gala Sky kali ini tak hanya dihadiri keluarga Haji Faisal, namun Dodi Sudrajat pun datang dalam persidangan. Persidangan yang berlangsung pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, tak memperlihatkan kebersamaan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Tak hanya itu, diduga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat pun tak saling sapa saat bertemu di persidangan.
Haji Faisal pun mengatakan jika tak perlu ada yang dibicarakan dengan pihak Deddy Sudrajat saat persidangan. Kemarin memang saya melihat dia tapi kan datang berjauhan, ya saya rasa apa yang perlu dibicarakan dan disampaikan juga gak ada, ujar Haji Faisal. Haji Faisal juga mengaku jika mejanya dengan Deddy Sudrajat saling berjauhan dirinya pun tak mungkin datang hanya untuk menyapa Deddy. Menurut Haji Faisal tak ada gunanya jika menghampiri Deddy Sudrajat hanya untuk menyapa. Kalau menurut saya sejauh ini karena meja saya jauh ya gak mungkin kita datang ke sana menyapanya apa gunanya, ucap Haji Faisal. Pernyataan tersebut dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com melalui YouTube Seleb Oncam News, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Selain itu menurut Haji Faisal tidak ada kolerasi dalam persidangan untuk saling menyapa. Haji Faisal juga menegaskan jika pihaknya sudah diserang bertubi-tubi oleh pihak Deddy Sudrajat terlebih menyinggung Galaskai. Jadi posisi dan kondisi di lapangan kemarin tidak ada yang mengarah ke situ. Menurut saya juga gak ada korelasinya dalam masa persidangan ini untuk seperti itu. Kita sudah diserang bertubi-tubi terhadap cucu saya, ujar ayah Fuji. Haji Faisal tak mau tinggal diam saat banyaknya pencemaran nama baik keluarganya terutama Galaskai. Haji Faisal tak mau tinggal diam saat banyaknya pencemaran nama baik keluarganya terutama Galaskai. Haji Faisal mengatakan jika dirinya sudah mulai melangkah untuk pihak-pihak yang menjelekkan keluarganya tanpa adanya bukti dan fakta. Kakek Galaskai ini pun mengaku ingin meluruskannya melalui jalur hukum. Iya, saya mulai melangkah. Artinya pihak-pihak yang berbicara seenaknya tanpa bukti tanpa fakta, itu saya akan luruskan lewat pengadilan, ujar Haji Faisal. Pun mengaku jika pada hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, salah satu pihak akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Insya Allah Jumat orang yang satu ini akan dipanggil, memang dia akan datang tunggu saja, ucap Haji Faisal. Dan itu akan bergiliran semuanya nanti, ucapnya. Menurut Haji Faisal hal ini bertujuan agar dirinya melindungi cucunya, Galaskai agar tidak memiliki beban hidup. Karena tujuan saya melindungi cucu saya gak mau nanti cucu saya ini mempunyai beban hidup, tutur Haji Faisal. Haji Faisal pun menjelaskan jika dirinya secara bertahap akan memproses semua pihak yang sudah mencemarkan nama baik keluarganya. Jadi secara tahap demi tahap sedikit demi sedikit, semuanya akan saya proses. Apalagi nanti hak cucu saya sudah jatuh ke tangan saya, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan semuanya akan saya luruskan, tutur Haji Faisal, dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com melalui YouTube Seleb Oncam News, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Selain itu ayah kandung Fuji ini pun mengaku jika tak pantas menghukum anak yatim, Galaskai yang tak memiliki kedua orang tua. Kita tak pantas menghukum anak yatim piatu, ini gak punya ibu dan bapak, tuturnya. Deddy Sudrajat tak saling sapa saat persidangan, Haji Faisal, gak ada korelasinya, kita diserang bertubi-tubi. Persidangan terkait hak asuh Galaskai kali ini tak hanya dihadiri keluarga Haji Faisal, namun Deddy Sudrajat pun datang dalam persidangan. Persidangan yang berlangsung pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, tak memperlihatkan kebersamaan Haji Faisal dan Deddy Sudrajat. Tak hanya itu, diduga Haji Faisal dan Deddy Sudrajat pun tak saling sapa saat bertemu di persidangan. Haji Faisal pun mengatakan jika tak perlu ada yang dibicarakan dengan pihak Deddy saat persidangan. Kemarin memang saya melihat dia tapi kan datang berjauhan, ya saya rasa apa yang perlu dibicarakan dan disampaikan juga gak ada, ujar Haji Faisal. Haji Faisal juga mengaku jika mejanya dengan Deddy Sudrajat saling berjauhan dirinya pun tak mungkin datang hanya untuk menyapa Deddy. Menurut Haji Faisal tak ada gunanya jika menghampiri Deddy Sudrajat hanya untuk menyapa. Kalau menurut saya sejauh ini karena meja saya jauh ya gak mungkin kita datang ke sana menyapanya apa gunanya, ucap Haji Faisal. Pernyataan tersebut dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com melalui YouTube Seleb Oncam News, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022.
Selain itu menurut Haji Faisal tidak ada kolerasi dalam persidangan untuk saling menyapa. Haji Faisal juga menegaskan jika pihaknya sudah diserang bertubi-tubi oleh pihak Deddy Sudrajat terlebih menyinggung Gala Sky. Jadi posisi dan kondisi di lapangan kemarin tidak ada yang mengarah ke situ. Menurut saya juga gak ada korelasinya dalam masa persidangan ini untuk seperti itu. Kita sudah diserang bertubi-tubi terhadap cucu saya, ujar ayah Fuji. Pintu damai sudah ditutup. Deddy Sudrajat tiba-tiba diam 1000 bahasa saat berpapasan dengan Haji Faisal. Ayah mendiang Vanessa Angel, Deddy Sudrajat irit bicara saat menghadiri sidang penetapan perwalian Gala Sky pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Persidangan itu dihadiri Deddy Sudrajat bersama Mayang dan kuasa hukumnya, Tegar Firmansyah. Sedangkan Haji Faisal yang didampingi kuasa hukumnya, datang bersama istri beserta anak-anaknya. Kendati bertemu di ruang sidang, namun tak ada tegur sapa yang keluar dari mulut keduanya. Deddy Sudrajat selaku pihak tergugat menghadirkan 2 orang saksi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut. 2 saksi itu tak lain adalah keponakan Deddy Sudrajat, Cynthia, dan mantan asisten Vanessa Angel, Ani Hasanah. Selama jalannya sidang, Deddy Sudrajat memilih untuk tak buka suara. Saya enggak ngomong tadi, saya kan cuman duduk aja, katanya dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari kanal YouTube Seleb Oncam pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Dari pihak Deddy Sudrajat, hanya Cynthia yang berbicara. Saya cuman duduk aja, saksi dari keponakan Cynthia, jadi gak ngomong apa-apa, sambungnya lagi. Sidang penetapan perwalian Gala Sky akan dilanjutkan pada tanggal 16 Maret tahun 2022, dengan agenda keterangan saksi fakta dan ahli dari Deddy Sudrajat. Selepas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, hubungan Deddy Sudrajat dan Haji Faisal kian memanas. Sebab keduanya kerap berseteru memperebutkan hak perwalian Gala Sky. Haji Faisal pun menggugat Deddy Sudrajat ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara 3315 PDT G/2021-4.JB. Deddy sempat meminta besannya untuk mencabut laporan hukum yang diajukannya. Namun Haji Faisal yang geram dengan sikap Deddy selama ini menyatakan bahwa dia sudah menutup rapat-rapat pintu damai dengan besannya. Fuji dan Tarik Halilintar semakin lengket, Haji Faisal siap ajak keduanya ke penghulu. Fuji dan Tarik Halilintar yang terlihat semakin lengket justru tengah menikmati kebersamaan mereka sebagai sepasang kekasih. Keduanya pun terlihat selalu bersama, baik dalam sebuah pekerjaan, aktivitas sehari-hari. Bahkan mengunjungi pesta pernikahan sahabat mereka, Fuji dan Tarik kompak datang bersama. Karena alasan itulah Fuji dan Tarik pun sering disebut-sebut sebagai pasangan yang ideal. Pasangan yang tengah dimabuk asmara ini saling mendukung dan juga melengkapi perbedaan, sehingga banyak pasang mata yang iri melihat keduanya bersama. Aku selalu support dia kok, sekarang jadi makin kuat, amin. Banyak kerjaan bareng dari pagi sampai malam, ujar Tarik Halilintar. Adik Atta Halilintar itu sudah diterima dengan baik oleh keluarga besar Fuji. Ternyata kehadiran Fuji di keluarga besar Tarik pun sangat dinantikan. Semuanya sayang banget sama Fuji, jadi kayak mereka nunggu-nunggu malah Fuji datang, kata Tarik. Pertemuan dua keluarga besar Fuji dan Tarik yang diwakili oleh sang kakak, yakni Atta Halilintar menandakan besarnya dukungan keluarga mengalir kepada mereka. Senyum Sihya. Awalnya deg-degan takutnya ada yang gimana-gimana gitu, tapi ternyata aku disambut hangat banget, ujar Fuji. Di sisi lain, Franz yang merupakan kakak kedua Fuji mengungkapkan perasaannya soal sang adik yang semakin lengket dengan Tarik Halilintar. Kalau untuk masalah keseriusan itu aku belum tahu jujur, karena kan Fuji juga masih kecil, masih main-main, ucapnya. Untuk serius atau tidak itu kan tergantung Fuji dan Tariknya, ucap Franz lagi. Meski begitu, Franz mengaku bahwa dirinya akan terus mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi kebahagiaan adik bungsunya itu.
Kalau untuk Fuji dan Torik, aku berharap semoga semuanya lancar, sama-sama menghasilkan karya yang positif, sama-sama bisa menyelesaikan masalah masing-masing lah, tuturnya. Haji Faisal juga memberikan restunya kepada Tarik Halilintar, lantaran sikap dari adik Atta itu baik, sopan dan sesuai dengan apa yang diidamkan. Haji Faisal juga tak menampik jika nantinya Fuji dan Tarik Halilintar berjodoh, maka pernikahan pun akan segera dilaksanakan. Ya kalau mereka sudah cocok, insya Allah mudah-mudahan kita selaku orang tua kita selama ini mendukung, ujar Haji Faisal. Haji Faisal tegas somasi dan laporkan pihak yang sebut Fuji pelakor, Denise Cariesta terancam. Home Entertainment. Haji Faisal tegas somasi dan laporkan pihak yang sebut Fuji pelakor, Denise Cariesta terancam. Haji Faisal akan mengirimkan somasi kepada pihak yang menyebut sang anak, Fuji, sebagai pelakor. Tangkap layar YouTube Intens Investigasi. Sidang lanjutan hak perwalian Galaskai kembali digelar pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Sidang hari ini digelar dengan agenda penyerahan bukti dari tergugat, yakni Dodi Sudrajat. Pihak Haji Faisal sempat merasa keberatan saat di tengah sidang ada pertanyaan perihal status Galaskai yang disebut anak haram atau anak hasil zina. Terkait tudingan dan fitnah yang dilontarkan kepada Galaskai ini, Haji Faisal kabarnya sudah memberikan somasi kepada sejumlah pihak. Tak hanya itu, Haji Faisal juga sudah melaporkan sejumlah nama terkait fitnah yang memojokkan Galaskai dan juga Fuji. Karena sudah ada beberapa laporan yang kita laporkan, dan masih dalam proses penyelidikan, kita menunggu nanti prosesnya seperti panggilan saksi dan saksi ahli, ujar pengacara Haji Faisal, Sandi Arifin, dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung Depok.com dari kanal YouTube Seleb Oncam News. Saya mensomasi secara terbuka untuk yang membuat konten yang menyampaikan anak Pak Haji Faisal, termasuk Fuji disampaikan waktu itu dibilang pelakor juga sudah kita siapkan somasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu, katanya. Disampaikan Sandi Arifin, jika pihak yang menyebut Fuji pelakor ini tak ada jawaban hingga hari Sabtu, maka ia akan membuat laporan ke polisi. Hari Sabtu tidak ada, kita akan membuat laporan polisi secara resmi. Ada beberapa yang membuat konten, yang menyampaikan, yang mengatakan klien kami Fuji adalah pelakor itu yang lagi sekarang kita proses, tuturnya. Untuk diketahui, sebelumnya Fuji sempat ramai diperbincangkan usai dirinya disebut pelakor oleh Denise Cariesta. Kala itu, Denise Cariesta menyebut Fuji sebagai pelakor lantaran dituding merebut Tarik Halilintar dari Chandrika Cika. Yang ditinggalkan kan perempuannya Cika, dia Tarik tinggalin Cika buat si Fuji. Berarti Fuji pelakor, iya enggak sih? Iya dong, ujar Denise. Ia saat itu heran lantaran Fuji malah banjir dukungan sementara Cika justru banyak dihujat oleh netizen. Tapi yang dibela-belain malah si Fuji, yang dihina-hina si Cika. Kasian loh si Cikanya, katanya lagi. Asteris asteris asteris. Mayang nangis. Ayah Vanessa Angel nyesek bongkar sifat asli Puput usai pamit pisah. Puput sudah mengisyaratkan perpisahan hingga meninggalkan pesan yang membuat Mayang terharu. Di sisi lain, Dodi Sudrajat muncul dan mengungkap sisi asli Puput usai sang istri berpamitan. Puput Sudrajat agaknya sudah mantap menjauh dari sang suami, Dodi Sudrajat. Meski disindir settingan demi uang, Puput justru terciduk menghapus nama belakang Dodi serta foto-foto sang suami. Puput juga meninggalkan pesan haru buat Mayang. Puput memuji Mayang sebagai anak yang kuat meski harus kehilangan dua ibu. Bismillah, Allah akan selalu melindungi kakak, kata Puput. Ada dan tiadanya Mama Lucy, ada dan tiadanya Mama Puput, kamu anak yang hebat, kuat.
Mayang agaknya menangis karena unggahan Puput tersebut. Di sisi lain, Dodi sempat muncul di unggahan terbaru sang istri. Awalnya, Puput pamer foto bersama Mayang dan menulis pesan, "Hadapi dengan senyuman." Tak disangka, Dodi membongkar sifat asli Puput setelah melihat istrinya itu pamit pisah. Namun bukan berniat menyindir, Dodi justru ingin mengambil hati Puput. Ia tak mau mengomentari pesan galau Puput dan seolah mengharap sang istri tetap menemaninya dan terus menjaga Mayang. "Sejak lahir, kamu gak pernah mengenal Mama, karena Mama harus pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan bayi mungil yang bernama Mayang, dan selama 12 tahun Dedi yang mengurus, merawat, menjaga dan mendidik Mayang sendiri tanpa Mama, sampai akhirnya Allah memberi Dedi jodoh dan Mayang mendapatkan Mama sambung yang sangat menyayangi Mayang dengan setulus hati," tutur Dodi. Semoga Mama Puput bisa menjadi pengganti almarhumah Mama Lucy. Walaupun Mama Puput sebagai ibu sambung, tapi melihat kebersamaan Mayang dan Mama Puput di foto ini, betapa Mayang sangat sayang juga dengan Mama Puput. Kemunculan Dodi ini sayangnya malah membuat ia dan Puput dibully netizen. Banyak yang masih curiga kalau isu keretakan ini cuma sekedar drama baru agar nama Dodi sekeluarga terus dibahas media hingga demi uang. Pengen cepet-cepet diumumin, pengen tahu banget siapa kira-kira yang dilaporin sama Pak Haji, biar kapok tuh mulut-mulut yang suka nyinyirin almarhumah. Yang ngaku saudara, yang ngaku keluarga. Apa keluarga pantas ya ngomongin aib keluarganya demi cuan? Dan lagi efeknya ada mental anak kecil yang dikorbankan kelak, sindir netter. Ganti nama, bikin drama lagi, terus drama lagi, drama lagi, drama lagi. Begitu aja seterusnya, setiap mau sidang. Sekarang pakai jurus baru, ya trik baru ya. Punya urat malu kagak sibuk, serius nanya, kata netter. Dodi Sudrajat tegang saat muncul tanpa Puput. Wajah lesu Mayang di sidang gala jadi sorotan. Dodi Sudrajat hadir untuk sidang perwalian gala ditemani Mayang dan rombongan. Baik Dodi dan Mayang tampak terlihat beda ketika tak ada sosok Puput yang biasa setia mendampingi keduanya. Sidang perwalian gala kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk agenda sidang kali ini akan mengambil kesaksian dari kubu Dodi Sudrajat. Beda dari sebelumnya, Dodi, kakek dari pihak Vanessa Angel, datang bersama rombongan. Ia membawa dua saksi yakni ex-asisten Vanessa, Cynthia Lendi, dan Hana Hasana. Saat ditanya wartawan, Dodi yang kali ini datang tanpa sosok istri, Puput, itu tak banyak bicara. Ia malah sibuk dengan ponsel dan ngobrol dengan Ageng Kiwi. Setelah beberapa kali ditanya wartawan, Dodi akhirnya mau buka suara meski raut wajahnya sedikit tegang. Ia menegaskan tak ada persiapan apapun dalam menghadapi kasus perwalian gala melawan Haji Faisal. Gak ada persiapan apa-apa, bismillah doain aja, kata Dodi. Mayang dan Ageng Kiwi datang memberikan support. Fuji dan Mayang akhirnya bertemu di ruang sidang. Fujianti Utami alias Fuji menanggapi pertemuannya dengan Mayang di ruang sidang hak perwalian Gala Sky pada Rabu 9 Maret 2022. Fuji yang sempat menjadi sasaran laporan kepolisian dari pihak Dodi Sudrajat mengaku biasa saja saat bertemu Mayang.
Kekasih Thorik Halilintar itu mengatakan masih aman dan santai saat dipertemukan dengan Mayang di ruang sidang. Biasa saja, aman, santai, ucap Fuji. Alih-alih emosi melihat wajah Mayang, Fuji justru memuji kecantikan adik Vanessa Angel itu di persidangan. Biasa saja, cantik kok, kata Fuji dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Celeb On Cam News. Sebelumnya, sidang hak perwalian Gala Sky kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pihak Dodi Sudrajat. Pihak Dodi Sudrajat menyerahkan 24 bukti tertulis pada majelis hakim dan mengajukan 2 orang saksi fakta bernama Cynthia dan Hana. Pada prinsipnya, mereka masih ada kesempatan 1 saksi fakta lagi dan ahli. Jadi intisarinya itu, ucap kuasa hukum Haji Faisal. Fuji, Fadli Faisal beserta Franz ikut hadir mendampingi Haji Faisal menjalani sidang hak perwalian Gala Sky. Mayang dan Chika serta keponakan Vanessa Angel, Cynthia pun turut mendampingi Dodi Sudrajat saat menghadiri sidang. Sidang hak perwalian Gala Sky akan kembali digelar pada 16 Maret 2022 mendatang dengan agenda mendengarkan saksi fakta dari pihak Dodi Sudrajat. Fadli Faisal akui pacaran dengan Rebecca Klopper, begini respons Fuji. Adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fadli Faisal belakangan santer dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan artis Rebecca Klopper. Kabar tersebut berembus setelah keduanya kerap membagikan momen kebersamaan di Instagram mereka masing-masing. Setelah sempat membuat netizen penasaran, kini akhirnya Fadli Faisal mengakui bahwa dirinya memang sudah berpacaran dengan Rebecca Klopper. Hal ini disampaikannya usai mengikuti sidang hak perwalian Gala Sky Andriansyah pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Iya benar sudah pacaran, kata Fadli sambil tersenyum, seperti dikutip merdeka.com dari YouTube Celeb On Cam News, pada Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Pria yang akrab disapa dengan Ai itu kemudian berkisah bahwa hubungannya dengan artis blasteran Jawa dan Australia itu belum lama terjalin. Dikatakannya bahwa ia dan Rebecca Klopper berpacaran baru sekitar 1 minggu. Baru kok, belum sampai seminggu, tuturnya malu-malu. Terkait kisah asmara Fadli dan Rebecca tersebut, tak sedikit pula netizen yang penasaran akan tanggapan sang adik, Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji. Belum lama ini, Fuji tampak menanggapinya. Respons Fuji tampak menyambut baik hubungan sang kakak dengan Rebecca. Ia pun meyakini bahwa kasih sayang dari Fadli Faisal tak akan berkurang untuknya meski kini sudah ada tambatan hati. Bagi Fuji, ia tetap menjadi nomor 1 di hati sang kakak. Aman, gue selalu nomor 1 di hati dia, kata Fuji. Tak hanya Fuji, ternyata kabar tentang hubungan Fadli dan Rebecca juga sudah sampai di telinga sang ayah, Haji Faisal. Ketika disinggung soal asmara putranya itu, kakek Gala Sky memberikan respons positif. Kalau saya siapa saja yang penting baik enggak, itu saja. Kalau mereka sudah cocok ya kita selaku orang tua, kalau mereka kita juga tinggal aja, yang penting orangnya baik. Tapi belum dikenalin nih, akhirnya kebuka rahasianya nih, ucap Haji Faisal. Sifat Rebecca yang disukai Fadli. Terlepas dari hal itu, sebelumnya, Fadli juga sempat menceritakan bagaimana awal mula perjalanan cintanya dengan Rebecca. Dikatakannya bahwa mulanya ia dan Rebecca hanya sekadar teman dan tak memiliki niat untuk pacaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Fadli menemukan kecocokan dengan Rebecca. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menjalani hubungan lebih dari teman. Awalnya tuh, waktu itu mulai dari teman, ketemu, terus orangnya asyik, kita ngobrol, akhirnya motoran bareng, dan dari situ mulai, jelas Fadli masih dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Fadly secara terang-terangan menggambarkan sifat-sifat Rebecca yang membuatnya jatuh hati. Orangnya baik, mandiri juga.